الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعل التقوى خير زاد وأمرنا أن نتزود بها ليوم المعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والواحد الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا حاجة له وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح لهذه الأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, berbagai macam anugerah, sehingga dengan anugerah dan kenikmatan-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang telah Allah muliakan ini guna tetap istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan diutusnya beliau membawa rahmat bagi seluruh sekalian alam dan dengan diutusnya beliau menjadi suri teladan yang baik bagi semua orang. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, senang sekali dengan kegiatan yang kita jalankan di Masjid Nur ini, di mana kita datang bulan Ramadan, kedatangan bulan Ramadan kita isi dengan berbagai macam kegiatan, kajian. Ini adalah untuk memotivasi kita kembali. Walaupun terkadang apa-apa yang disampaikan tersebut adalah hal-hal yang sudah kita ketahui, namun yang namanya agama ini adalah nasihat. Maka marilah kita menasihati diri kita sendiri, dan alhamdulillah jika kita bisa dengan perkataan-perkataan yang baik tersebut bisa menasihati orang lain. Apalagi di tema yang akan kita bahas hari ini, saya diminta untuk mengulang kembali tentang kajian birrul walidain menurut perspektif Al-Quran dan hadis dan bagaimana yang terjadi di antara kita sehari-hari. Hal ini sebenarnya pernah saya sampaikan mungkin sudah setahun yang lalu dalam kajian begini. Namun diminta kembali dan kita menyanggupi untuk kita kaji-kaji kembali. Sama sebagaimana kegiatan puasa dan Ramadan yang disampaikan juga sudah kita dengar dari tahun-tahun yang lalu, maka kita dengar lagi untuk mengukuhkan pengetahuan kita tentang bagaimana cara beribadah dan bermuamalah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang birrul walidain tentu bukan suatu hal yang asing. Bahkan ini sering sekali kita dengar. Pendidikan yang diajarkan kepada anak-anak dari kecil itu adalah bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Namun apa yang akan saya sampaikan hari ini itu bukanlah ditujukan kepada kita sebagai seorang orang tua yang menuntut anak untuk kita dibaktikan seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang saya hari ini orang tua, saya akan dengar bagaimana apa-apa hak-hak saya dari anak saya untuk saya. Apa kewajiban anak terhadap saya, tidak. Tapi apa yang akan saya sampaikan adalah setua apapun kita punya orang tua. Dan bagaimana cara berbakti kepada orang tua kita, baik dalam usia yang telah sangat tua ataupun telah tiada. Jadi jangan mentang-mentang nanti punya kedudukan yang tinggi ini orang tua nanti menuntut anak seperti itu. Tentu ada waktu yang lain nanti bagaimana kita mengajarkan bagaimana orang tua sendiri juga bagaimana bakti orang tua kepada anak, bagaimana orang tua mengajarkan anak dengan sebaik-baik mungkin. Dalam saya bacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang saya kumpulkan, hadis-hadis Nabi tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat 23 sering sekali kita dengar, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni
walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan, telah memerintahkan kepadamu alla ta'budu illa Iyyah, tidaklah engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Nah, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua tersebut. Dan ayat ini di akhir-akhir wala taqul lahum uff, diajarkan juga untuk tidak berkata kepada orang tua atau perkataan-perkataan yang dapat menyakiti orang tua. Di ayat yang lain disebutkan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Nah, katakanlah, marilah aku bacakan apa-apa yang dilarang oleh Tuhanmu kepadamu. Apa yang dilarang? Alla tusyriku bihi syai'an, hendaklah engkau tidak berlaku syirik sedikit pun kepada Allah. Wa bil walidaini ihsan, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Diulangi dengan redaksi yang sedikit berbeda namun punya inti yang sama, yaitu jangan berlaku syirik dan tetap berbuat baik kepada orang tua. Di ayat-ayat yang lain disebutkan dengan dimulai dengan kata-kata wawasaina, dan telah kami perintahkan dan telah kami wasiatkan. Dalam hal ini disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, wawasaina al-insana biwalidayhi ihsana, dan telah kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Disambung hamalathu ummuhu kurhan wa wada'ahu kurhan. Di ayat yang lain disebutkan wawasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisal fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Luqman ayat 14. Tetap dengan redaksi yang sedikit berbeda namun punya substansi yang sama, yaitu janganlah kita berlaku syirik kepada Allah, kita menyembah kepada Allah, dan kita melakukan berbuat baik kepada orang tua. Di ayat yang lain Al-Ankabut ayat 8 disebutkan wawasaina al-insana biwalidayhi husna, dan telah kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ada yang menarik dari ayat ini, bahwa sebab turunnya ayat ini adalah pada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam. Tak kala masuk Islam, ibunya marah dan tidak senang karena anaknya sudah meninggalkan agama di mana agama ibu dan ayahnya, agama leluhurnya. Namun ibunya juga pintar, berdalil dengan apa yang ada dalam Al-Quran juga, di mana ibu ini bersumpah untuk tidak akan berbicara dengan Sa'ad sampai dia murtad kembali. Karena ibu ini pintar dan tahu juga bahwa Al-Quran mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Maka kata anak amuruka bidzalik. Bukan kalau kita redaksikan mungkin, bukankah dalam Al-Quran disebutkan hendaklah kamu berbakti kepada orang tua, dan aku orang tuamu, dan aku menyuruhmu untuk keluar dari agama. Pintar. Maka turunlah ayat tersebut. Jadi tidak melakukan syirik kepada Allah, namun tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Dalam kondisi salah pun jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan. Nah, selanjutnya kita lihat ada beberapa poin dalam hal ini. Karena Allah menyebutkan dengan kata-kata wawasaina, dan telah kami perintahkan. Kenapa tidak disebutkan dengan dhamir saya dan telah aku perintahkan? Para ulama menyebutkan bahwa penggunaan dhamir na ini adalah menunjukkan kepada suatu hal yang agung. Perintah ini bukan perintah kecil. Perintah ini adalah perintah yang mulia. Perintah ini adalah perintah yang sifatnya besar, dan telah kami perintahkan. Hal ini sama juga sebagaimana tak kala disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, dan sungguh kami telah menurunkan az-dzikra yaitu Al-Quran. Maka perkara inilah perkara besar. Begitu juga inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Kami disebutkan dengan kami, tidak sendiri. Maka perkara ini tentu perkara yang tidak bisa dianggap remeh. Apalagi kalau kita lihat di antara tuntunan Allah dalam Al-Quran yang ayat-ayat yang saya bacakan tadi, yaitu dua hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama adalah hal yang paling penting dalam ibadah itu adalah beribadah kepada Allah
saja dan jangan sampai melakukan syirik. Nah, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi hanya menyembah kepada Allah. Lalu apa disambung dengan perkara terbaik kedua? Disandingkan dengan perkara terbaik itu adalah wabil walidaini ihsan, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka berbakti kepada orang tua bukanlah perkara yang remeh. Berbakti kepada orang tua menempati posisi yang sangat baik sekali dan sangat potensial nanti untuk mendapatkan pahala-pahala yang lainnya. Maka disandingkan dengan jangan sampai kita berlaku syirik kepada Allah. Dan tentu kita pernah dan sering mendengar tentang bahwa restunya Allah itu dalam restunya orang tua. Ridha Rabb fi ridha al-walid wa sukhtu Rabb fi sukhti al-walid. Maka jangan sampai kita hanya mengejar ibadah kita, namun justru kita meninggalkan ibadah yang mulia ini, yaitu berbakti kepada orang tua. Lalu kita ingin misalnya mengejar banyak kegiatan-kegiatan, termasuk dalam kajian-kajian, termasuk dalam hal-hal kebaikan, namun kita meninggalkan orang tua kita. Dalam melihat pada sejarah salafus saleh, ada seorang ahli hadis namanya Ibnu Muzni, diriwayatkan oleh Imam Zahabi bahwasanya beliau tidak pergi kemana-mana. Ibnu Al-Auni, beliau tidak pergi kemana-mana. Beliau orang Basrah, ahli hadis, tidak pergi kemana-mana, hanya belajar hadis di Basrah. Sedangkan beliau orang hebat sekali. Diinginkan oleh orang-orang lain, kalau memang sudah hebat, kenapa tidak belajar ke tempat lain? Kan biasanya kita seperti itu. Kita sudah belajar, sudah hebat di tempat kita, maka kita diharapkan untuk pergi rihlah ilmi, rihlah fi talabil ilmi. Kita pergi ke tempat yang lain yang lebih. Misalnya kita di Labuh ini sudah dalam sekolah yang favorit, sudah juaranya, maka kita akan pergi ke level misalnya ke Banda Aceh misalnya. Sudah hebat lagi pergi ke tingkat nasional. Begitulah kira-kira kalau belum. Namun seorang salafus saleh yang saya sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Muzni, beliau tidak pergi ke mana-mana. Suatu ditanya, kenapa anda tidak menuntut ilmu ke tempat lain? Apa beliau berkata, saya ingin berada di sisi ibu saya. Bagaimana? Ini menunjukkan ada keseriusan, haris, di mana mereka ingin berbakti kepada orang tuanya melebihi daripada hal-hal yang lain. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hadis lainnya tentang manfaat daripada berbakti kepada orang tua. Yang pertama, berbakti kepada orang tua ini adalah jalan mudah menuju surga. Ini ibadah yang mudah, mendapatkan banyak pahala, dan disebutkan dengan jalan mudah menuju surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad, dan Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, al-walid awsatu abwabul jannah, bahwa orang tua tersebut adalah jalan kita menuju surga yang paling tinggi. Nah, fa in syi'ta fa'ali dzalikal bab. Jika engkau mau, engkau punya dua pilihan. Engkau sia-siakan kesempatan tersebut, atau engkau ambil dan jaga dengan sebaik-baiknya. Dalam riwayat yang disebutkan, Anas bin Muawiyah, beliau pernah berkata, kana li babani maftuhani ilal jannah. Aku dulu punya dua pintu yang selalu terbuka, pintu surga yang selalu terbuka. Namun sekarang saya tidak punya lagi. Wa ughliqa ahaduhuma, dan telah dikunci salah satunya. Kenapa? Tepat setelah ibunya meninggal. Jadi orang tua menjadi jalan yang menuju surga. Tak kala kehilangan salah satu dari keduanya, maka seakan-akan tertutuplah pintu surga dari jalur itu. Apalagi kalau kehilangan keduanya, tertutuplah pintu surga dari dua jalur tersebut. Maka sekarang kembali kepada kita maunya apa? Kita sia-siakan pintu tersebut, atau kita ambil, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis yang ini disebutkan tentang manfaatnya adalah dipanjangkan umur dan diberkahi setiap rezeki kita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man ahabba an yamudda lahu fi 'umri
barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wa yuzadu lahu fi rizqi, dan ditambahkan dalam rezekinya, falyabarra walidayhi, hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya, wal yasil rahimah, dan hendaklah dia menyambung silaturahmi dengan orang-orang ataupun kerabat daripada orang tuanya tersebut. Maka di antara bakti kita kepada orang tua bisa dengan cara yang lain. Atau misalnya orang tuanya sudah tidak ada. Di antaranya adalah dijelaskan dalam hadis ini, hendaklah kita berbakti dengan orang yang dekat dengan orang tua kita. Jadi kalau kita sudah kehilangan ayah kita, kehilangan ibu kita, tidak ada lagi, dekati orang-orang yang dekat dengan ibu dan ayah kita dulunya. Setidaknya kita masih bisa mendengar cerita bagaimana ayah saya dulu, bagaimana ibu saya dulu. Syukur-syukur dan alhamdulillah jika apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya tersebut adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang dapat menginspirasikan kita kembali. Karena terkadang kondisi adanya sesuatu itu tidak berharga kalau dia masih eksis, masih ada. Misalnya ada orang tua kita di rumah misalnya, dua-dua masih ada. Apakah kita menyapa dengan baik? Apakah kita berbicara dengan mereka dengan baik? Mungkin sedikit kita lupakan. Namun kalau salah satu dari mereka atau keduanya telah tiada, baru terasa berharga, itu kan? Kalau kata anak-anak muda itu misalnya sendiri, sesuatu akan terasa sungguh berharga justru ketika dia tiada. Suatu ada, enggak terasa. Padahal dia selalu bersamanya, tidak berasa ingin berbakti kepadanya. Namun coba lihat orang-orang yang sudah tidak ada orang tuanya, berbicara dengan orang tua, menetes air mata. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi orang tua di sisinya. Maka jangan sampai sekarang menunggu sampai dia tidak ada. Selagi ada, berbaktilah. Apalagi orang-orang yang sudah mampan dalam kehidupannya, berikan sebaik mungkin yang kita punya kepada orang tua kita. Di antara manfaat lain itu adalah kita akan mendapatkan doa yang baik, doa yang mustajabah dari orang tua kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, salatu da'awatin, ada 3 doa yustajabu lahun la syakka fihinna. 3 doa yang dia akan pasti diijabahkan, tidak ada keraguan sedikit pun. Apa? Da'watul mazlum yang pertama, doanya orang-orang terzalimi. Maka jika ada orang-orang terzalimi, hati-hati. Kita tanpa sengaja ataupun dengan sengaja menyakiti orang lain dan dia terasa terzalimi, doanya tersebut akan diijabahkan, maka mudah berkenan kepada orang yang menyakitinya. Yang kedua adalah da'watul musafir, doanya orang musafir, orang-orang yang sedang berpergian. Hal ini kita amalkan sebenarnya. Orang-orang yang dia pernah berpergian jauh dalam waktu yang lama, dia mengamalkan hal ini. Di mana kalau ada kawan yang berpergian ke tempat yang lain, dia akan titip doa, doakan untuk saya, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu dan mengamalkan dengan hadis ini, doa yang orang musafir itu diijabahkan oleh Allah. Selanjutnya, dan ini yang utama adalah wada'atul walid di waladi, doanya orang tua kepada anaknya. Maka doa orang tua kepada anak ini ibarat tanpa hijab, akan mudah sekali diterima. Maka kalau kita dapat doa-doa yang baik dari orang tua kita, maka sungguh itu perkara yang sangat baik sekali dan kita senang. Jangan sampai kita dapat doa-doa yang buruk dari orang tua kita. Karena durhaka kepada orang tua ini adalah kebalikan daripada berbakti. Durhaka kepada orang tua menempati dosa yang di antara dosa-dosa yang besar. Dan tentu kita melihat, membaca, dan bukan sebuah hal yang baru lagi. Kalau banyak sekali cerita-cerita kita lihat ada orang yang durhaka kepada orang tuanya, dikutuk dia jadi gini misalnya. Dalam keseharian kita, di sekeliling kita, bahkan di negara kita dengar banyak sekali kisah-kisah seperti itu. Sekarang menjadi pertanyaan, apa saja yang harus kita, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Cara berbakti kepada orang tua simpel sekali, tidak harus ribet-ribet. Di antaranya adalah berlemah lembut berbicara dengan orang tua.
Jadi jangan sampai kita berbicara dengan suara yang lebih keras daripada orang tua itu sendiri. Dalam sebuah riwayat ada seorang salafus salih, tatkala dia dipanggil oleh ibunya, saya lupa namanya. Saya dipanggil namanya, lalu dia menjawab dengan suara yang lebih keras. Lalu dia merasa menyesal. Kenapa saya harus mengangkat suara saya lebih keras daripada ibu saya? Hal tersebut dia maknai ini sebuah kesalahan dan dia menyesalinya. Apa yang dia lakukan? Memerdekakan 2 orang budak. Sebagai apa? Sebagai mungkin kafarat terhadap dosa yang dia lakukan. Maka hari ini berapa kali sudah kita kalau dipanggil oleh ibu kita misalnya, lalu kita mengangkat dengan suara yang keras, dengan nada-nada yang marah, dengan nada yang kesal. Apalagi di waktu-waktu yang sekarang sedang waktu santai-santai, dia sedang bermain HP misalnya, sedang nonton YouTube, lagi asik-asiknya tiba-tiba ibunya memanggil, diminta tolong untuk cuci piring misalnya. Dengan lambat-lambat dia bangun dan bahkan mungkin tidak bangun sampai dipanggil ketiga kali. Nah, inilah hal-hal yang sebenarnya kecil sekali, namun kita abaikan. Tapi saya yakin semua tahu. Ini di antara cara berbakti kepada orang tua adalah berlemah lembut. Tidak ada yang tidak tahu. Namun kita abaikan. Kita anggap itu perkara remeh. Yang kedua adalah di antara berlemah lembut ini juga maknanya lah diajak bicara. Berapa banyak daripada kita hari ini yang mendiamkan orang tua, walaupun tidak marah. Satu rumah, beda kamar, masuk, makan, lalu pergi, tidak pernah ngajak ngomong orang tua. Ya, ini yang senyum-senyum berarti dia merasa ya. Satu rumah dengan orang tua, tapi tidak ada bicara orang tua. Padahal orang tua kita, kalau kita tidak bisa berbicara, baru lahir, itu diajak bicara. Nanding, kira-kira seperti itu. Padahal anak tersebut tidak bisa bicara. Dan orang tua kita tahu kalau anak itu tidak bisa bicara, tapi tetap diajak bicara. Namun sekarang kalau kita sudah pintar berbicara, mungkin menganggap kita lebih intelek sedikit daripada ibu kita, dan bahkan menganggap ibu kita mungkin ini kalau ini generasi 70-an. Oh, masih muda juga. Ini generasi Jepang, 50-an. Ini generasi Belanda. Enggak nyambung dengan generasi milenial. Maka kita jarang ajak bicara. Mendiamkan saja orang tua, inilah, dan orang tua merasa dia didiamkan, tidak diperhatikan. Ini di antara membuat beliau sedih, dan ini adalah hukum keluarga. Nah, ada dulu viral, kita dengar ada meme, istilahnya gambar yang ada di media sosial dan sebagainya, tapi hikmah yang ada di gambar ini baik sekali saja. Itulah gambar seorang Erdogan, presiden Turki, di mana dia mencium ibunya. Lalu ibunya berkata dalam tulisan tersebut, sekarang kamu jangan cium saya, apalagi misalnya depan orang-orang. Kenapa? Karena posisinya presiden. Lalu datang ibunya mungkin yang sudah tua, yang tentu tidak secantik wanita-wanita yang lain, sudah keriput dan sebagainya, namun tetap dicium, tetap dihargai lebih daripada orang lain. Lalu dikatakan jangan, kamu sekarang seorang presiden, harus jaga wibawa. Jadi mentang-mentang sudah ini harus jaga wibawa. Namun apa perkataan yang dijawab oleh Erdogan dalam meme ini? Apakah surga sudah haram bagi seorang presiden? Apakah surga sudah tidak lagi terbuka untuk diriku hanya karena dia menempati posisi tersebut? Tentu tidak. Ya. Jadi terserah ini mungkin benar atau tidak dinisbahkan kepada beliau. Namun hikmah yang dapat kita ambil ini besar sekali. Seorang presiden yang punya kedudukan yang tinggi, apalagi kita misalnya presiden bukan, gubernur bukan, kan? Camat pun bukan, kan? Hal yang masih kecil sekali masih merasa. Kalau kita pergi ke pesta bahkan mungkin bilang untuk contoh ya buat ranjang ini berjalan. Malu kita kalau misalnya ibu kita datang ataupun bergandengan dengan kita. Siapa dari kita yang di umur tua hari ini
masih megang tangan ibunya sewaktu duduk bersama, ataupun masih memegang tangan ibunya sewaktu jalan, digandeng ibunya, bukan pacarnya, bukan istrinya aja yang digandeng, tapi ibunya. Siapa yang hari ini masih sering bonceng ibunya pergi ke pasar, beli sesuatu misalnya, hal-hal yang simpel sekali diinginkan oleh seorang orang tua, ya. Keberhasilan seorang anak itu sudah menjadi kebahagiaan orang tua. Apalagi jika anak itu penuh perhatian kepada orang tua sampai ke hal yang seperti itu. Maka ini kita di antara mufassirin, orang-orang yang bisa kita katakan sangat terbatas sekali kita berbakti kita kepada orang tua jika kita lihat dalam contoh-contoh yang ada di sini. Di antara cara kita berbakti kepada orang tua yang lain adalah membantu pekerjaannya, baik laki-laki maupun perempuan. Harus berpikir bagaimana jika ini adalah tugasnya orang tua di rumah, itu bukan tugas mutlaknya, tapi kita datang untuk membantu. Yang masak ibu, yang cuci piring ibu, semua ibu, kita datang makan saja. Padahal bagaimana kita harus bersama dengannya, bagaimana seorang anak harus dekat dengan ibu misalnya. Pada waktu itulah misalnya seorang perempuan, misalnya anak perempuan dekat dengan ibunya sewaktu memasak, pasti akan terdengar cerita-cerita yang lain yang membuat bumbu masakannya pun jadi lebih enak. Sewaktu cuci piring misalnya, beban-beban ibu yang kita anggap itu remeh, kerjakan. Kalau memang itu memang tidak berat. Apalagi jika pekerjaan-pekerjaan berat yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban hidup kita. Selanjutnya adalah ringan tangan dalam membantu menjalankan perintahnya. Kalau tadi kita inisiatif sendiri datang membantu, sekarang apalagi kalau sudah diperintah. Kalau sudah diperintah, hendaknya tidak ada ditunggu 1 dan 2, segera lakukan. Ini perintah. Jangan sampai hari ini justru membuat kita berleha-leha, teater. Allah telah membuka jalan kita menuju surga dari cara tersebut, dan kita tidak memandang itu surga, maka kita masih berleha-leha. Coba kalau ibu kita menyuruh kita sesuatu, lalu yang terfikir dalam pikiran kita ini jalan menuju surga, apa yang kita lakukan? Segera, karena sudah terbuka jalan menuju surga. Sidang yang maha sungguh dari rahmat Allah. Selanjutnya adalah bersikap sabar atas ataupun menahan amarah kepada orang tua. Ini ngomong-ngomong tentang orang tua kan tipuannya berbeda. Yang membuat kita sulit berbakti kepada orang tua ataupun ada hal bisa durhaka kepada orang tua kan dari unsur orang tua itu sendiri. Ada orang tua yang lemah lembut, berbicaranya memang biasa, lembut sekali. Kalau kita ingin membalas yang kasar pun tidak tega. Tapi kan ada juga orang tua yang sifatnya dengan kasar. Hai apa ya? Ikan dengan cara-cara. Belum tadi contoh-contoh yang lain misalnya. Jika Anda dapat orang tua seperti ini, maka jalan Anda menuju surga lebih besar, lebih terbuka lebar. Tahan, sabar. Ingatkan kembali kepada konsep-konsep berbakti pada orang tua. Kalau orang tua yang lemah lembut dalam berbicara, alhamdulillah betul, insya Allah nggak ada durhaka di sini. Tapi giliran kita misalnya orang Aceh berbicara yang sedikit kasar namanya, model kakak, nabereka, ya. Kita sebagai orang yang lebih muda, apa yang kita lakukan seperti itu? Kadang-kadang kita marah. Sesekali kita menjawab, ya kan? Apakah itu wajar? Tidak wajar. Tetap tidak wajar dalam hal ini. Kenapa? Konsepnya adalah menahan amarah. Orang tua ini super power. Salahnya tidak benar. Jadi jangan sampai kita merasa lebih hebat, lalu kita balas lagi dengan perkataan yang lebih kasar. Jadi kalau dapat orang tua seperti itu, ingat konsepnya adalah tahan amarah, jangan sampai membuat kita dengan cara itu
justru kita masuk neraka. Dengan cara kita misalnya berkata masuk neraka kan seperti itu. Selanjutnya adalah hal-hal yang kecil lah, memberi hadiah kepada orang tua, menutupi setiap kebutuhannya jika kita mampu, ya kan? Orang tua jika mampu sekalipun naik mobil misalnya, punya gaji misalnya, pensiunnya, tetapi jika anaknya yang memberikan sesuatu itu beda. Apalagi jika orang tuanya tidak berkecukupan, diberikan oleh anaknya, terasa luar biasa sekali. Ada perhatian di situ. Bukan materi yang dilihat, tapi perhatian yang ada. Jadi jangan kita mudah mendapatkan sinyal memberikan hadiah kepada orang lain. Ada kenduri di sana, beri hadiah. Ada pesta ulang tahun kawan kita, beri hadiah. Ada kawan kita yang misalnya senang, ya kan? Kasih hadiah. Ini ibu kita yang memang bersama dengan kita ulang tahun yang pernah kita rayakan misalnya. Orang lain ulang tahun ya. Ini sekedar berdoa untuk ibu kita di hari ulang tahunnya misalnya, memberikan sesuatu jauh lebih berharga. Ini yang kita dengar orang-orang lain ya kan? Apalagi misalnya anak-anak muda misalnya, kalau dia sudah perhatian kepada orang lain, apalagi perhatiannya kepada lawan jenisnya, hari ulang tahunnya, hari ini diingat semua, tanpa diminta pun dia akan berikan. Lalu kita melihat sinyal orang tua, tanpa sadar kalau orang punya feeling yang kuat, orang tua pasti ngomong sesuatu hal yang keluh kesah di rumahnya. Misalnya apa? Apa kita katakan atapnya udah bocor misalnya sesekali ya. Itu intinya tolong bantu. Tapi beliau mengucapkan dengan nada yang lembut. Kita harus paham. Kalau ibu berkata, "Nyon tercorok mana kan?" Itu harus paham bahwa kita di rumah kekurangan lalu. Jadi hal-hal seperti ini kalau kita biasakan, sebenarnya sinyal yang baik untuk membuka jalan kita menuju surga. Sedang jamaah di antara cara menghargai orang tua atau berbakti kepada orang tua, merawat keduanya, menghargainya. Tak kala beliau sudah dewasa tentunya di usia-usia yang sudah tua sekali. Jangan sampai sewaktu kita kecil dirawat mati-matian. Tapi sewaktu beliau tua, kita dengan mudahnya meninggalkan beliau dan memberikan hak asuhnya kepada orang lain, bahkan menitipkannya di panti-panti sosial atau panti jompo. Di mana justru kita membuka jalan bagi orang lain, menutup jalan ke surga untuk diri kita sendiri. Sangat kita sayangkan sekali jika hal itu terjadi. Dalam sebuah hadis riwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Radhima anfu." 3 kali disebutkan. Sungguh merugi. Lalu ditanya apa yang terjadi Rasulullah? Man adraka walidayhi 'inda kibari ahadihima. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya tak kala dia tua, barang siapa yang mendapati salah satu daripada orang tuanya atau keduanya sewaktu mereka tua, lam yadkhulul jannah wa lam yadkhulul, dan dia tidak masuk surga. Orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya sewaktu paruh baya, sudah tua dan dia masih hidup, orang tuanya masih, namun dia tidak masuk surga, ini di antara orang-orang yang merugi. Rugi. Kenapa sangat merugi? Karena diberikan jalan untuk dia mendapatkan surga, tapi dia sia-sia. Berbeda dengan orang yang tidak diberikan umur panjang orang tuanya agar dia berbakti kepada orang tuanya. Mungkin sudah meninggal di waktu beliau misalnya belum sampai sepuh sekali, masih bisa mengurus untuk dirinya sendiri. Semakin tua orang tua,
Semakin banyak kebutuhannya, semakin beliau mungkin tidak bisa menutupi, bahkan untuk mungkin berjalan, makan dan minum lebih sulit. Dan sewaktu itulah semakin berat kondisi itu, semakin mudah kita jalan menuju. Sedang yang salah sumber yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kembali tentang berbakti kepada orang tua. Berbicara tentang orang tua ini bukan perkara yang mudah. Tak kala saya menyampaikan tentang kajian berbakti kepada orang tua, saya sendiri merasa sedih. Saya sendiri merasa ada rasa menyesal. Kenapa saya katakan saya sedih menyampaikan materi ini dan menyesal? Karena tanpa kita sadari, sengaja atau tidak sengaja, mungkin orang tua kita pernah tersakiti. Sengaja atau tidak sengaja. Maka dalam kondisi yang seperti ini tidak sebenarnya memfokuskan harapan ataupun saya sendiri untuk menyampaikan. Mungkin saya tidak akan sebaik ini kepada orang tua, tapi di belakangnya orang tua ini harus kita lihat. Kita sulit menyampaikan rasa maaf mungkin kepada orang tua. Ada rasa malu untuk menyampaikan rasa maaf. Tidak sehebat orang lain yang bermanis kata. Maafnya pemahaman, tidak salah-salah. Mungkin kita bahkan tidak mampu. Gimana bagaimana? Hantu hati yang kita sekedar menyebutkan kata-kata tersebut kita. Tapi kita dengan mudah menyebutkan kata-kata tersebut kepada orang lain. Maka saya katakan saya pribadi untuk menyampaikan hal itu sendiri. Maka ini jadi berguna untuk kita semua yang sampai melakukan hal-hal yang justru mungkin menyakiti orang tua kita. Sedangkan mana dalam Allah, seperti saya katakan tadi, kajian ini adalah bukan bermaksud untuk agar kita menuntut banyak daripada anak kita, tapi bagaimana sekarang menghiasi diri kita untuk berbakti pada orang tua kita, sambil berharap bahwa anak kita nanti bisa berbakti seperti itu, sambil berharap bahwa anak kita ini punya rasa-rasa yang dia ada feeling untuk menjaga hal-hal. Beruntunglah Bapak Ibu jika mendapatkan anak-anak yang dia dekat dengan. Beruntunglah Bapak Ibu jika mendapatkan anak-anak yang kontribusinya kepada ibu, perhatiannya kepada ibu lebih daripada ibu. Bersyukur. Dan itu lebih baik daripada harta kekayaan yang lainnya yang mungkin dimiliki oleh orang. Cukuplah bagi kita punya anak yang soleh, walaupun kita tidak punya mungkin kendaraan yang mewah seperti orang lain. Cukuplah bagi kita memiliki anak-anak yang perhatian kepada kita, dibandingkan dengan orang lain yang punya anak-anak yang sukses dari dunia. Tapi kita punya anak-anak dan bekal kita sukses di akhirat nanti. Di antara faedah dan berkatnya orang tua ini saya sampaikan sedikit lagi ini sebagai penutup. Bahkan anak itu sejauh mana usaha dia mendapatkan rezeki, ataupun dia tidak berusaha sekalipun, dia mendapatkan rezeki justru kadang-kadang karena ada bantuan daripada ataupun kerja daripada orang tua. Sebagai contoh kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail tatkala ditempatkan di suatu tempat fi wadin ghairi zi zar'in, di sebuah tempat ditempatkan oleh Nabi Ibrahim di sebuah lembah dengan ibunya yang bekal yang seadanya. Lalu tatkala bekal tersebut habis, apa yang dilakukan oleh ibunya? Lari dari Bukit Safa ke Marwah mencari air. Lari lagi sampai tujuh kali. Namun apa yang dilakukan oleh seorang bayi Nabi Ismail pada waktu itu hanya menggerak-gerakkan kakinya. Jika dilihat dari segi konteks, seberapa kuat orang bekerja, lebih kuat kerja ibunya daripada kerja anaknya. Namun lihat kepada siapa diberikan rezeki tersebut. Apakah rezeki didapati oleh ibunya Nabi Ismail di suatu bukit Safa dan Marwah? Namun air yang ada itu justru ada pada kaki Nabi Ismail.
yang mungkin hanya dengan beberapa gerakan, hanya dengan usaha sedikit yang mendatang air di situ. Hari ini keberhasilan kita hanya menjadi apa-apa jauh lebih hebat dari ibu anda. Pastikanlah bahwa ada hak-hak ilmu kita di situ. Ada peran usahanya yang membuat kita berhasil. Maka sekarang jangan sampai haknya itu kita tinggalkan. Haknya itu kita abaikan dan kita berikan kepada orang lain. Sangat baik dan 100% baiknya kita kepada orang lain. Namun kita di rumah nol usaha. Sebaik-baik kita adalah sebaik kita kepada keluarga kita. Dan jadilah saya yang paling baik kepada keluarga kita. Semoga itu menjadi ibrah yang baik kepada kita semua, terutama saya sendiri. Mudah-mudahan pada kesempatan selanjutnya saya ingin menyampaikan kembali tentang bagaimana baktinya orang tua kepada anak pada kekuatan selanjutnya, atau bagaimana seharusnya menjadi orang tua yang baik yang diinginkan oleh anak-anak sekarang, agar apa? Sesuai dengan keinginan kita. Adalah Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.